Berapa net? Ini net berapa net? Tengok antp. Ya, antp nomor 1. Nih. Oke teman-teman ya. Ini kita lagi tracking. Ini saya akan berikan contoh buat teman-teman semuanya. Bagaimana cara mengetahui letak LNB itu sudah benar atau belum. Ini ukuran untuk disknya 7 pit ya. Jadi ini kalau masalahnya kalau untuk siaran palapa dia harus disorong ke atas, posisinya lebih naik sedikit. Ini baru frekuensi signalnya naik ya, signalnya naik. Kemudian untuk Telkom, siaran antv Trans 7 ini minta disorong ke bawah, ini baru naik. Kemudian ketika dia turun, maka siaran palapanya juga turun, Telkomnya yang naik signalnya. Namun ketika kita sorong ke atas sedikit, siaran satelit palapa naik, kemudian Telkomnya turun. Nah, jadi bagaimana permasalahan seperti ini? Jelas letaknya pada LNB ya, itu kurang renggang atau kurang rapat. Itu ikuti terus tutorialnya sampai habis. Oke. Nah, jadi ini LNB-nya sudah kelihatan ya. Jadi kalau dianya palapa, ketika dia ditarik arah ke barat, dinaikkan sedikit, dia naik signalnya. Kemudian Telkomnya turun signalnya. Kemudian jika disorong arah ke timur, disknya ini artinya turun sedikit, Telkomnya naik signalnya, kemudian palapanya turun. Itu menandakan LNB-nya atau letak LNB-nya itu belum pas teman-teman. Artinya kalau posisi seperti itu LNB kurang rapat. Jadi kebalikannya, kalau ditarik arah ke barat, siaran Telkomnya signalnya naik, kemudian palapanya turun. Kemudian jika diturunkan, siaran palapanya naik signalnya, kemudian Telkomnya turun, itu menandakan LNB-nya kurang buka, kurang renggang, artinya begitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar, sedikit ada trik buat teman-teman semuanya ya. Jadi pemasangan LNB itu sangat menentukan susah atau gampangnya kita men-tracking parabola. Jadi bukan hanya sekedar tempel saja, ukuran-ukurannya ini sangat penting sekali. Jadi harus diperhatikan buat para pemula untuk lebih memahaminya ya. Karena kalau kita melihat orang tracking sih kelihatannya gampang, namun nggak segampang yang kita pikirkan ya. Karena mereka gampang karena sudah menguasai triknya. Kalau belum menguasai, jangan coba-coba, jelas akan mengalami kesulitan. Oke, kita bola dulu ya. Ini kita pegang satu tangan, sulit. Nanti kalau sudah selesai akan saya beritahu letak yang sebenarnya. Ini jelas kita akan rapatkan. Oke, tapi serapatnya bagaimana nanti akan saya beritahu contohnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini apanya, letak kerapatannya. Perhatikan, ini ada kode 7 bit, tepatnya tanda panahnya ini di tengah.
tengah LMB ini menandakan posisinya sudah tepat. Itu adalah contoh kepada kita atau kode ya bagi kita, letak yang benarnya itu adalah di sini. Kalau gitu kita akan pasang. Oke, sudah. Jadi jangan kira selama ini para tracker parabola itu gampang ya. Kalau dilihat memang iya seperti gampang. Harus menguasai teknik. Oke, kita akan lihat. Akan naikkan parabolanya pelan-pelan. Oke, nomor berapa itu? Nomor berapa? 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 Nih. Berapa? Nih. Nih. Berapa? 45. Nomor 11 net. Berapa net TV-nya? 39. Oke ya, jadi demikian teman-teman. Net TV sudah 39, Antv 46. Kita akan cek satu demi satu siaran yang lain, karena untuk patokan sekarang ini saya patokannya di net dan Antv ya. Boleh juga berpatokan pada TVRI, karena yang paling rendah sebenarnya TVRI. Cuma kita tergantung dari tekniknya ya. Kalau sudah memahami mungkin tidak jadi masalah. Oke, kita akan kunci dan kita akan lihat nanti. Nah, jadi kita akan lihat channel-channel yang sudah ditangkap ya. Ini receivernya Optus 66 HD, siaran TVRI. Hal ini dilakukan guna memastikan anggaran tersedia untuk program pemulihan ekonomi. Kita akan cek satu demi satu. Jadi siaran-siaran atau channel-channel yang rendah sekarang sudah oke ya signalnya. Perhatikan kualitas signalnya. Karena kebetulan kita juga gunakan receiver Optus, maka signal juga semakin oke. Rusak membawa ini global. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin di rumahnya masih menggunakan receiver MP4 atau MP2 untuk siaran MNC Global RCTI tidak bisa ditangkap, harus menggunakan Optus ya, atau Capison atau receiver rekomendasi dari MNC Group. Nah, jadi sudah dapat semua. Jadi sekian tutorial kita kali ini, semoga saja bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.